semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita pertemuan kembali di ruang Zoom ini untuk 1 jam ke depan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin membantu memimpin doa? Saya, Bu. Oke, ayo Elma, mulaikan. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Elma yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita akan mengingat kesepakatan kelas kita kemarin. Ibu cuma ingin mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang kita telah buat. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, jadi Ibu akan membagikan konten pembelajarannya. Kontennya ada yang berbentuk video, ada berbentuk bahan bacaan, atau kalian cari sendiri di internet mengenai konsep peluang kejadian yang akan membantu kalian membuat pemahaman sendiri mengenai apa itu mengenai peluang kejadian dan menyelesaikan soal-soal peluang kejadian. Oke, selanjutnya setelah kalian mempelajari materi yang ada, kalian akan Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Kelompoknya silahkan dilihat di Ibu share di grup WA. Nah, mempunyai pemahaman terhadap peluang akan memberikan bantuan terhadap teman anggota kelompoknya. Baik itu apabila temannya meminta untuk diberikan penjelasan lebih lanjut maupun untuk membantu temannya dalam mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Silahkan masuk ke ruang break room-nya masing-masing, breakout room masing-masing, dan kita akan memulai diskusinya. Kalian paham nggak nih masalah peluang 1 dan 2? Masih ada yang belum dipahami, masih. Yang mana, Pak? Pertama itu tentang peluang kejadian. Peluang kejadian. Bagian mana, Pak, yang nggak paham? Bolehkah saya bertanya tentang peluang kejadian? Silahkan, Elva, dengan senang hati. Ya. Soal yang pertama itu saya ingin bertanya tentang ada contoh soal peluang kejadian. Soalnya seperti ini. 3 koin dilemparkan bersamaan, peluang munculnya 2 angka, 1 gambar. Udah jelas soalnya? Jelas. Ya. 3 koin dilempar bersamaan, peluang munculnya 2 angka, 1 gambar. Yang ditanyakan, misal, NA sama dengan banyak anggota A. 2A, 1G. Misalkan, AAG, AGA, GAA sama dengan 3. NS tersebut adalah sama dengan 3 koin sama dengan 8. Yang saya pertanyakan di sini, yang jadi pertanyaan adalah di mana hasil dari 8 tersebut. Angka 8 tersebut hasilnya datangnya dari mana? Itu yang masih belum paham. Elva, untuk lebih jelasnya aku punya catatannya nih berupa tabel, bisa diperhatikan. Ya, tunggulah. Bisa Mundur dilihat. dikit, Yom. Mundur dikit, Yom. Oh iya, jelas dah. Oke, bisa dilihat? Bisa. Iya. Silahkan lanjutkan kerjakan LKS-nya kalau materinya sudah paham. Kita kembali ke kelas utama ya, karena soal LKS-nya sudah bisa dijawab dan juga sudah bisa dipahami semuanya. Ya, terima kasih kalian setelah berdiskusi dengan baik di ruang break room-nya masing-masing, breakout room-nya masing-masing. Sekarang kita akan mulai membahas soalnya. Ibu akan tunjuk
banyak sisi dadu kali banyak sisi yang uang logam. Oke, banyak sisi dadu. Ibu bisa tuliskan N dadu. Dikali kah tadi? Dikali. Kali Oke, dikali. banyak sisi uang logam. Oke, uang logam. Terus lanjut. Banyak sisi dadu itu 6, banyak sisi uang logam itu 2. Oke, Jadi 6 kali 2 sama dengan 12, Bu. 6 Jadi kali 2, jawabannya 12. sama dengan 12. Tanggal 18. Berarti siapa absen tanggal 18? Widandi. Ayo, Widandi. siapa? Yuk. Siapa itu? Yang merasa nomor 19 bersuara. Nomor 18 Widandi. Widandi. Oke, si Widandi. Kadanglah Ibu sharekan soalnya. Lanjut, Bu. Lanjut, Widandi. Siapkan nomor berikutnya, Widandi. Raudahin, Bu, raudah. Nomornya, bukan orangnya, nomornya. Oh. Nomor absen imbah ulun, Pak. Terserah. Nunjuk nomor berapa? Nomor 9, Bu. Oke, nomor 9. Siapa itu nomor 9? Siapa itu? Randi. Oke, nomor 9. Randi, ini soalnya Ibu tayangkan. Seorang siswa melakukan percobaan melempar sebuah dadu sekali. Jika G adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima, maka peluang G sama dengan. Oke, mulai Ran. Bo. Sebentar. Diketahui, Bo. N Hmm? dadu 6. N dadu tuh kalau Ibu boleh perjelas NA atau NS? NS. Bilangan prima NA. Lanjut. Lanjut. NA 2, Bo. Jumlahnya 2. Oh, NA 2. Oke. NA-nya 2. Lanjut. Penyelesaiannya, Bo. PA sama dengan 2/6. Sama dengan 1/3, Bo. Oke, 1/3. Persilahkan temannya Ran untuk menanyakan atau menanggapi Ran. Untuk teman-teman, adakah yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Jangan diam, silahkan. Ada yang kurang jelas atau apa, silahkan. Randi siap membantu. Randi, berarti yang NA2 itu bilangan prima ganjil. Maaf, sebut suara dulu. Sekira Randinya bisa melihat siapa yang bertanya. Sebut nama. Siapa tadi yang mau bertanya tadi? Saya Bu Gabriela Elma. Oke, Elma. Ayo Elma. Randi siap-siap. Bo. NA-nya kan bilangan prima ganjilnya itu ada 3 sama 5. Berarti itu dijumlahkan 2. Gimana ya? Itu yang NA2-nya itu ya dari yang 3,3 sama 5 itu kah? Bilangan prima ganjil. Prima ganjil. Yang diambil prima ganjil. Dari 3. Oh, 3 dan 5. Oh, Jadi iya. jumlahnya 2. Oh, ya paham. Ada lagi? Ada lagi atau lanjut? Lanjut, Bu. Karena soalnya sudah selesai, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup untuk peluang kejadian. Nah, sekarang siapa yang ingin membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, Rauda. Ayo, silakan Rauda.
Udah, Bu. Oke, Rauda, silahkan. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari yang namanya ruang kejadian dan itu aja, Bu. Oke, jadi Ibu ulang dari kata Rauda, hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa itu peluang kejadian dan bagaimana bentuk soalnya. Itu Rauda. Nggih, Bu. Oke, sekarang Ibu minta ada yang memberikan umpan balik mengenai proses kita belajar hari ini. Silahkan, siapa yang mau? Oke, silahkan Put. Halo Putri, silahkan Put. Rasanya belajar seperti ini, Bu, Ya, P, silahkan. perasaannya senang karena bisa belajar bersama dengan teman-teman di kelas, walaupun secara virtual, seenggaknya bisa mengurangi mengurangi rasa bosan di rumah, Oke, walaupun secara online ya. tidak memutus semangat kami untuk belajar. Iya. Bagus sekali Put. Ya, Bu. Walaupun terkendala oleh jaringan yang sering putus-putus dan tidak jelas. Oke, umpan balik sudah. Sekarang tugas. Tugasnya, Ibu meminta kalian membuat terserah itu. Pilihannya bisa ditulis atau diketik dalam bentuk Word atau disajikan dengan PDF. Bisa juga kalian membuat voice note atau pesan suara, atau bisa juga membuat video. Apa yang dibuat kontennya? Kontennya adalah mengenai penyelesaian soal yang kita bahas. Pilih satu nomor aja. Misal, Ibu memilih mengerjakan soalnya mengenai masalah yang bola-bola terakhir punya Bu Adi tadi. Nah, di sana misalnya Ibu pengen menulis cara penyelesaiannya, berarti Ibu tinggal ketik di Word, kirim ke Ibu. Atau misalnya Yumna pengen membuat video, berarti Yumna nanti akan memvideokan cara dan menjelaskan bagaimana penyelesaiannya soal yang dipilih. Atau misalnya ada yang tidak ingin membuat video, tapi ingin suara saja tanpa menulis, silahkan buatlah itu voice note-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jadi paham lah. Jadi tugasnya bervariasi, cuma satu, menjelaskan soal yang kita bahas tadi. Terserah bentuknya, baik itu tulisan, voice note, atau video presentasi. Ya, waktunya Ibu berikan di kumpul setelah ujian sekolah. Oke, setelah ujian sekolah berakhir. Bukan ujian matematikanya, tapi setelah seluruh ujian sekolah berakhir, kirim. Bisa ke email Ibu ngirimnya, atau kalau misalnya mau ngantar ke sekolah, ada apa-apa juga. Ada pertanyaan lagi? Di WA apa mau ngirimnya? Boleh di WA, boleh WA Japri Ibu. Ibu berarti amun misalnya bentuk PDF berarti gambar. Apa Naswa? Silahkan Naswa, apa? Amun misalnya dalam bentuk PDF berarti isinya gambar. Boleh gambar, boleh tulisan, boleh mind map, terserah. Oke. Ya. Ada lagi? Iya, Supi, apa Supi? Soalnya nih per orang atau kelompok? Tugasnya per orang. Masing-masing. Oh, Silahkan berkreasi masing-masing sesuai minatnya masing-masing. Ada lagi? Berarti soalnya yang khusus soal Bu Adi yang terakhir tadi kah? Enggak, soalnya itu kan dari yang ditayangkan tadi. Pilih satu. Pilih satu aja, bukan khusus soal Bu Adi yang terakhir tadi, bukan. Pilih dari soal-soal yang ada tadi, yang kita bahas tadi. Untuk mengakhiri sesi ini, silahkan ada yang membantu untuk berdoa penutup. Saya,
Ya, Yuli, silahkan Yuli. Yuli, Oke, silahkan Yul. sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan Oke. kita selalu sehat Amin. semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yuli. Karena doa sudah Sama-sama. cukup. Iya, pelajaran hari ini Ibu selesaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan yang akan diperbaiki dari pembelajaran daring yang telah saya buat video tadi. Mengenai perasaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, saya merasa sangat tertantang. Apalagi pada kondisi pandemi ini, sekolah kami SMA Negeri 1 Kelua, Tabalong, melakukan pembelajaran secara daring. Oleh karenanya, di dalam membuat perencanaan, saya harus memasukkan penggunaan aplikasi online, seperti Zoom Meeting, Google Form, dan lain-lain. Dan saya juga harus memuat di RPP itu yang paling penting yaitu pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional. Dalam proses merencanakan, memang terasa bagi saya agak sedikit sulit dibanding tatap muka langsung di kelas. Karena dalam pembelajaran daring, saya terbatas untuk memberikan pelayanan atau perlakuan mengenai kompetensi sosial emosional. Namun, alhamdulillah, ada kegiatan pembelajaran, murid sudah mampu memberikan kejujuran mengenai sejauh mana konsep yang telah dia pahami. Murid juga mampu menyampaikan pendapat dengan fokus, serta murid lainnya bisa menanggapi atau memberikan empati terhadap temannya tersebut. Pembelajaran yang didapat dari aksi yang telah dilakukan, yang pertama, saya harus lebih meningkatkan kemampuan IT untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lain lebih bervariasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pada saat pelaksanaan kegiatan, jaringan internet tidak stabil sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar mengajar masih kurang efektif karena adanya pengurangan jam mengajar yang biasanya dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan dan setiap pertemuan waktunya 90 menit. Karena kondisi ini sekarang dalam 1 minggu cuma ada 1 kali pertemuan dan waktunya dibatasi sampai 60 menit saja. Sedangkan perencanaan untuk perbaikan kegiatan aksi ini, yang pertama, saya akan mencoba menggunakan aplikasi dan model belajar yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan mengikuti pembelajaran daring yang saya lakukan. Yang kedua, saya harus menentukan materi yang paling esensial yang harus dikuasai kompetensinya oleh murid. Yang terakhir, saya akan tetap semangat dalam menciptakan sistem pembelajaran daring yang berpihak pada murid. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, merdeka belajar, panjang umur, perjuangan.